Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menelaah jurnal dengan tema analisis dan desain perangkat lunak. Berikut, saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Ada saya sendiri, Utu Kumalasari dengan NIM 048. Saya Suryana Doktaviani, NIM 020. Saya Indra Wijaya, NIM 042. Saya Nadia Puspitasari dengan NIM 049. Dan saya Jauhari Fadli Jaunum dengan NIM 050. Next. Adapun jurnal yang kami gunakan judulnya Analisis dan Desain Sistem Informasi Manajemen Event di Perguruan Tinggi dengan studi kasusnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Manajemen event yang memiliki peranan penting dalam mengatur acara-acara pada organisasi yang diadakan oleh organisasi internal maupun organisasi eksternal. Salah satu organisasi yaitu perguruan tinggi seperti Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, merupakan salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur, Indonesia. Pada latar belakang penelitian diketahui terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti 1. Penyelenggaraan event di FIAUB masih terdapat beberapa kendala dikarenakan proses manajemen event meliputi proses pengajuan event beserta proses pengambilan keputusan, penginformasian dan pembukuan ruangan maupun tempat yang masih dikelola secara manual menggunakan Microsoft Excel. Kedua, proses pengajuan event yang masih menggunakan proposal atau hard copy menyebabkan menumpuknya pekerjaan. Hal ini tentu saja akan memperlambat waktu untuk mengambil keputusan penyelenggaraan event, sehingga sering terjadi ketidakkonsistenan waktu penyelenggaraan event. Akibatnya banyak event yang tertunda. Yang ketiga, ada terjadi ketidakakuratan data atau informasi penyelenggaraan event, sehingga menyebabkan penyelenggaraan suatu event crash dengan event lainnya secara bersamaan. Yang keempat, proses reservasi atau pengecekan tempat serta sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan event sangat memerlukan banyak waktu karena harus melalui beberapa pihak yang terlibat, sehingga tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut diperlukan pengembangan sistem informasi manajemen event yang lebih baik. Next. Dari latar belakang, dapat ditentukan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perancangan sistem informasi manajemen event, serta bagaimana proses analisis dan desain sistem yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen event pada organisasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tujuan dari penelitian jurnal yaitu dapat membangun perancangan sistem informasi manajemen event serta memahami proses analisis dan desain sistem yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen event pada organisasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dapat mengimplementasikan sistem informasi manajemen event yang telah dikembangkan sehingga dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan proses manajemen event yang dilakukan dan meminimalisir terjadinya kesalahan manajemen event. Next. Selanjutnya yaitu tinjau pustaka. Tinjau pustaka yang pertama yaitu sistem dan informasi. Sistem terdiri dari kerjasama komponen-komponen dan bertujuan mencapai tujuan utama dengan menerima masukan yang diproses sehingga menghasilkan keluaran secara terorganisir. Sistem terdiri dari seperangkat komponen yang saling terhubung dengan batasan yang jelas dan untuk mencapai tujuan sistem bekerja dengan sama dengan menerima input dan menghasilkan output. Dalam proses informasi terorganisir, dapat disimpulkan bahwa sistem berdiri sebagai komponen terhubung dan melakukan input, proses, dan output berupa informasi secara teratur. Sedangkan informasi adalah bentuk dari hasil pengolahan data yang lebih berguna dan berarti untuk penerima. Jogianto 2005 dan menjelaskan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata dan berbentuk mentah yang harus diolah lebih lanjut. Jogianto 2005 dapat disimpulkan bahwa informasi terdiri dari data yang berdasarkan fakta yang sudah diolah menjadi lebih bermanfaat untuk pengguna maupun yang membutuhkan.
Selanjutnya yaitu sistem informasi. Secara teknis, sistem informasi terdiri dari rangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian yang bertujuan untuk pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan. Sistem informasi juga terdiri dari penggabungan teratur dari manusia, software, hardware, jaringan, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan memisahkan informasi secara terorganisir. Sistem informasi juga berperan dalam mengolah data yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat dengan komputer. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Secara manual dengan tanpa perangkat komputer, komponen sistem informasi terdiri dari data, alat pemrosesan manual, dan informasi. Sedangkan komponen sistem informasi berbasis komputer terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya hardware beserta softwarenya, dan sumber daya data. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan menyusun sistem baru untuk menggantikan maupun memperbaiki sistem yang lama. Dilakukan karena adanya masalah kesempatan dan instruksi. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem merupakan penguraian suatu sistem menjadi bagian komponen yang bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, kesempatan, dan hambatan yang terjadi, beserta harapan kebutuhan sehingga perbaikan dapat diusulkan. Analisis sistem terdiri dari 3 tahap, yakni tahap analisis strategi, tahap memperoleh kebutuhan, dan tahap proposal sistem. Dennis, Woxim, dan Roteha tahun 2012. Desain sistem. Desain sistem menentukan bagaimana sistem akan menyelesaikan sesuatu, mengatur komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras sehingga setelah pemasangan sistem yang akan mudah memuaskan perancangan yang telah ditetapkan. Yogianto 2005 dalam melakukan desain sistem terdiri dari berbagai tahapan, yakni mendesain suatu output, mendesain suatu input, mendesain suatu proses, dan mendesain suatu database. Selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen event. Event merupakan penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk memperingati suatu yang penting dalam kehidupan secara individu maupun kelompok, berlandaskan teori keagamaan, keadatan, dan budaya, serta melibatkan lingkungan masyarakat pada kurun waktu tertentu. Event memiliki karakteristik di antaranya adalah keunikan, perceivability, integrability, suasana pelayanan, dan interaksi personal. Sedangkan manajemen event adalah pekerjaan untuk mengadakan perkumpulan umum untuk bertujuan spesifik dan mengarahkan tujuan spesifik yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh persona maupun lembaga profesional. Manajemen event juga bertanggung jawab untuk membuat desain event, merencanakan dan mengkoordinasikan serta mengawasi guna merealisasikan kehadiran event. Yang selanjutnya yaitu konsep organisasi perguruan tinggi. Organisasi merupakan unit sosial yang memiliki anggota 2 orang atau lebih dan dikoordinasi secara sadar dan memiliki fungsi secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan bersama-sama maupun rangkaian tujuan, dalam organisasi dapat ditemukan struktur organisasi. Struktur organisasi menjelaskan job description yang ada untuk dikerjakan kepada unit-unit maupun divisi-divisi yang saling berhubungan, melaporkan kepada persona, serta berbagai mekanisme koordinasi yang formal pada pola interaksi yang menyertainya. Sedangkan perguruan tinggi merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang ditempuh setelah pendidikan menengah yang terdiri dari program diploma, program sarjana, program magister, program dokter, program profesi, dan program spesialis yang prosesnya didasarkan dengan kebudayaan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa organisasi perguruan tinggi adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bertujuan memberi pendidikan dengan jenjang yang sudah ditentukan. Organisasi perguruan tinggi memiliki deskripsi pekerjaan dan terdiri dari unit-unit yang dibentuk dalam struktur organisasi. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian pada jurnal ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitiannya di Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang. Sumber datanya data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan pendapat dari Sugiono yang terdiri dari 1. Uji kredibilitas, yang kedua uji transferabilitas, yang ketiga uji dependabilitas, yang keempat uji konfirmabilitas. Selanjutnya terdapat teknik analisis data. Menggunakan teknik data analis spiral untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, yaitu terdapat 4 tahap analisis aktivitas. Yang pertama, mengorganisasikan data, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa teks atau gambar. Setelah itu, pengorganisasian data yang telah diperoleh menjadi sebuah kata-kata untuk dapat dianalisis, berupa gambaran event saat ini. Yang kedua, yaitu membaca dan membuat memo. Merupakan tahap alur penyelenggaraan event, yaitu proses memahami keseluruhan jawaban untuk dianalisis. Kemudian membuat bagian-bagian catatan berupa konsep, ide, bukti pendukung. Teknik ketiga yaitu mendeskripsi dan mengklasifikasikan, merupakan tahap analisis sistem, yaitu proses mendeskripsikan, mengelompokkan atau mengklasifikasikan data teks menjadi kategori informasi secara detail. Deskripsi klasifikasinya yang pertama analisis kelemahan sistem lama, yaitu menganalisis kelemahan sistem yang sebelumnya. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan apa saja yang untuk pengguna yang akan dirancang untuk website-nya. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan sistem informasi, terdiri dari kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan keamanan sistem. Dan yang terakhir yaitu analisis biaya, memperhitungkan segala pengeluaran untuk membangun sistem yang baru. Teknik yang keempat yaitu menafsirkan data, mensajikan, dan memvisualisasikan data. Merupakan tahap desain sistem, yaitu menyajikan gambaran, mereduksi kategori menjadi tema yang akan digunakan pada tahap akhir kategori gambaran, yaitu pertama, desain input. Desain input berupa informasi event yang akan diselenggarakan. Yang kedua itu desain output berupa form data pengajuan event. Yang ketiga desain proses flowchart, sistem informasi, terdiri dari use case diagram, diagram konteks, dan data flow diagram. Yang keempat desain database untuk menampung dan mengelola data-data dalam sistem. Yang kelima yaitu peran sistem. Yang keenam solusi bagi proposal. Yang ketujuh hambatan yang akan terjadi. Next. Selanjutnya saya akan ada pembahasan. Yang pertama, gambaran event saat ini. Berdasarkan data jadwal peminjaman gedung, event yang telah diselenggarakan pada tahun 2016 berjumlah 611 dan pada tahun 2017 berjumlah 715. Disimpulkan bahwa sebagian besar event yang telah diselenggarakan pada tahun 2016 dan 2017 oleh organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya ada alur penyelenggaraan event saat ini. Alur penyelenggaraan event di FIA UB bagi organisasi mahasiswa menggunakan proposal event yang diajukan kepada Wakil Dekan 3 atau WD3 untuk disetujui, yang kemudian diajukan ke sub bagian umum perlengkapan SBUP. Lanjut. Selanjutnya ada analisis sistem. Yang pertama ada analisis kelemahan sistem lama, yaitu pengajuan event, pembukaan dan penginformasian ruangan yang masih manual, pembukaan dan penginformasian ruangan, proses reservasi dan peminjaman ruangan yang crash, dan proposal event yang masih menggunakan media kertas. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama ada penyelenggaraan event, mengisi form dan proposal event, ruangan, membutuhkan informasi status perizinan, penerimaan, penolakan maupun pembatalan event dari pihak yang berwenang, dan ketersediaan ruangan untuk direservasi. Yang kedua, dekan mengetahui dan menyetujui atau ajuan izin event fakultas yang bersifat akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, Wakil Dekan 1 mengetahui dan menyetujui event fakultas yang bersifat akademis. Yang keempat, Wakil Dekan 2 mengetahui dan menyetujui event fakultas yang bersifat non-akademis dan akademis dari WD1.
Yang kelima, Wakil Dekan 3 mengetahui dan menyetujui event organisasi mahasiswa. Next. Yang ketiga ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat memunculkan formulir event yang diisi oleh pihak penyelenggara event yang ditujukan kepada pihak berwenang yang memberi persetujuan event. Yang kedua, sistem dapat menyimpan dan menyampaikan ketersediaan ruangan untuk direservasi secara otomatis. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan permohonan izin dan status persetujuan izin event kepada pihak terkait. Yang keempat, sistem dapat mendisposisi ruangan yang dapat dilakukan oleh dekan WD1, WD2, dan WD3. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem dapat beroperasi 24 jam dengan diakses dimanapun, dapat diakses dengan kecepatan maksimal dengan bandwidth yang tinggi, dan dapat dirancang dan dioperasikan dengan bug seminim mungkin. Selanjutnya ada analisis kebutuhan keamanan sistem. Yang pertama, ada pengguna memiliki username berdasarkan NIM maupun NIP dan password yang bertujuan membatasi pengguna dan username tersebut memiliki jangka waktu tertentu. Proses login juga dilengkapi dengan CAPTCHA untuk menghindari penggunaan program robot. Yang kedua, dibutuhkan software anti-hacker maupun antivirus agar database tidak dapat dibobol dan ditutupi pop-up ADS dan sebagainya, dan database aman dari kerusakan yang disebabkan virus. Dan ada analisis biaya, yaitu biaya jasa perencanaan web sebesar 4.500.000, biaya konsumsi untuk sosialisasi sebesar 930.000, dan total jumlah biayanya ialah 5.430.000. Dan selanjutnya ada desain sistem informasi. Yang pertama ada desain output. Desain output berupa informasi ruangan beserta spesifikasinya, informasi event yang akan diselenggarakan, event yang sudah disetujui pihak yang berwenang, dan dana yang diajukan dan disetujui oleh pihak berwenang. Yang kedua ada desain input. Desain input berupa form data pengajuan event oleh penyelenggara dengan menggunakan keyword beserta upload proposal event, formulir data ruangan oleh SBUP, dan data persetujuan event berupa tombol setuju serta tidak setuju dengan mouse yang juga disertai dengan catatan yang dibutuhkan dengan keyboard yang dilakukan oleh yang memberi izin. Dan yang terakhir ada desain proses, yaitu desain proses dapat digambarkan dalam bentuk flowchart sistem informasi, use case diagram atau UCD, diagram konteks, dan data flow diagram atau DFD. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari hasil, yaitu desain sistem informasi. Setelah tadi kita membuat rancangannya, kemudian kita membuat flowchart. Flowchart ini terdiri dari sistem informasi manajemen bentuk event berbasis komputer. Yang pertama itu ada penyelenggaraan event, dan kemudian ada dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, ketua tata usaha, sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian keuangan. Selanjutnya ada use case. Use case ini terdiri dari beberapa aktor yang menyesuaikan pada sebelumnya. Yang pertama itu ada aktor penyelenggaraan event fakultas, kemudian penyelenggaraan event mahasiswa, dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, ketua tata usaha, sub bidang perlengkapan, sub bagian keuangan. Next. Kemudian untuk DF developer 0-nya, sistem informasi manajemen event di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dia itu mempunyai beberapa entitas. Yang pertama entitas penyelenggaraan event fakultas, kemudian dekan, kepala tata usaha, penyelenggaraan event organisasi mahasiswa, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, sub bagian umum perlengkapan, sub bagian umum keuangan. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di gambar lanjut. Kemudian ada DFD level 1, untuk entitasnya sama seperti tadi, yaitu ada subbagian umum perlengkapan, kemudian penyelenggaraan event fakultas, penyelenggaraan event mahasiswa, dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, tata
ketua tata usaha, kemudian subbagian umum perlengkapan, dan subbagian umum keuangan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di tabel yang telah tersedia. Maksudnya gambar yang telah tersedia. Lanjut. Kemudian setelah kita merancang DFD, kita lanjut untuk membuat desain database. Yang pertama itu ada atribut entitas penyelenggaraan event. Ini terdiri dari ID penyelenggara, nama divisi, alamat email, dan nomor HP. Kemudian atribut entitas dekan terdiri dari ID persetujuan dekan, tanggal disetujui event, catatan dari dekan. Kemudian untuk dekan 1, 2, dan 3 mengikuti tabel 2 dengan catatan diubah ID persetujuannya menjadi ID, contohnya ID persetujuan dekan 1, ID persetujuan wakil dekan 2, ID persetujuan wakil dekan 3. Kemudian ada entitas ketua tata usaha yang terdiri dari ID konfirmasi ketua tata usaha, tanggal konfirmasi event, catatan dari ketua tata usaha. Kemudian ada entitas subbagian umum perlengkapan yang terdiri dari atributnya ada ID konfirmasi SBUP, tanggal dikonfirmasi, kemudian catatan dari SBUP. Selanjutnya ada entitas subbagian keuangan. Yang pertama itu ada atributnya ID konfirmasi SBK, tanggal dikonfirmasi, tanggal cairnya dana, catatan dari SBUP. Kemudian atribut entitas ruangan yang terdiri dari ID ruangan, nama ruangan, luas ruangan, fasilitas ruangan, kapasitas, serta fungsi. Selanjutnya ada entitas event fakultas yang atributnya terdiri dari ID event, ID ruangan, ID penyelenggaraan, ID persetujuan dekan, ID persetujuan wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Kemudian konfirmasi ID konfirmasi KTU, ID konfirmasi SBUP, ID konfirmasi SBK. Nama event, deskripsi event, jenis event, jumlah peserta, jumlah panitia, tanggal dimulai, pukul selesai, tanggal diajukan, dana yang dibutuhkan, proposal event, dan catatan. Kemudian ada event mahasiswa yang atributnya ID event sebagai primary key, kemudian ID ruangan sebagai foreign key, ID penyelenggaraan sebagai primary foreign key, kemudian ID persetujuan wakil dekan 3 sebagai foreign key, ID konfirmasi SBUP sebagai foreign key, ID konfirmasi SBK foreign key, nama event, deskripsi event, jumlah peserta, jumlah panitia, tanggal dimulai, pukul selesai, tanggal diajukan, dana yang dibutuhkan, proposal event, dan catatan. Kemudian ada atribut entitas reservasi ruangan. Yang pertama ada ID reservasi, kemudian ID ruangan, kemudian ID event, tanggal digunakan, pukul mulai digunakan, pukul selesai digunakan. Selanjutnya ada disposisi ruangan. Atributnya terdiri dari ID dis ruangan, ID persetujuan dekan, ID persetujuan wakil dekan 1, ID persetujuan wakil dekan 2, ID persetujuan wakil dekan 3, ID event, ID ruangan, tanggal dis ruangan, dan alasan disposisi. Selanjutnya setelah database tersebut disusun, untuk mengetahui bagaimana database tersebut berelasi dapat dilihat pada IRD seperti berikut. Selanjutnya peran sistem menyelesaikan kelemahan. Yang pertama ada kelemahan yang ada dan beserta solusinya. Wakil dekan 3 harus menghubungi SBUP mengenai ruangan yang kosong maupun mahasiswa sendiri yang harus datang untuk menanyakan dan proposal event fakultas yang juga menggunakan hard copy sehingga pengarsipan dapat menumpuk. Solusinya sistem dapat mengetahui ketersediaan ruangan secara langsung sehingga pihak penyelenggaraan event perlu mengkonfirmasi ketersediaan ruangan dan proses perizinan
kedua event hanya membutuhkan soft copy sehingga arsip tidak menumpuk. Kemudian kelemahannya lagi, proses refleksi dan pencatatan ruangan dicatat secara manual dengan Microsoft Excel. Sistem dapat mereservasi ruangan secara otomatis dan real time. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu belum memiliki koordinasi antara penyelenggaraan yang satu dengan yang lainnya, karena untuk mengetahui pihak pengguna ruangan harus menuju ke SBUP untuk melihat siapa saja yang menggunakan untuk mengkonfirmasi penggunaan ruangan. Solusinya adalah sistem dapat mereservasi ruangan tanpa perlu konfirmasi ke SBUP karena penggunaan ruangan dapat mengetahui siapa saja penggunanya melalui sistem sehingga cache dapat dihindari. Kemudian ada solusi proposal event berstata. Proposal event memerlukan tanda tangan guna persetujuan event oleh pimpinan maupun pihak yang terlibat. Proposal event yang akan diupload pada sistem dapat berbentuk format PDF maupun doc. Format tersebut untuk mendukung digital signatures. Ini kenapa menggunakan PDF maupun doc? Agar kita kembali tidak terjadinya penumpukan serta pengirimannya lebih efisien. Lanjut. Dan yang terakhir yaitu hambatan yang dapat terjadi pada sistem. Analisis ini memprediksi beberapa masalah yang timbul. Contohnya yang pertama yaitu aktor yang jalan dan tidak pernah membuka sistem yang mengakibatkan menumpuknya notifikasi status event maupun ajuan perizinan event sehingga aktor dapat ketinggalan informasi. Yang kedua, adanya suatu keputusan yang terstruktur yang disebabkan oleh faktor nomor satu sehingga aktor memerlukan untuk menghubungi aktor lainnya secara manual. Dan yang terakhir, mengurangi bahkan menghilangkan interaksi sosial karena pihak penyelenggaraan event maupun pihak pemberi izin event tidak bertemu karena itu tadi secara online dan bertatap muka secara langsung sehingga penyelenggaraan mampu memberikan izin tidak mengetahui siapa yang mewakilkan dan pola hidup individualisme dapat meningkat. Lanjut. Baik, yang terakhir dari hasil penelitian yang telah kami telaah dapat disimpulkan bahwa satu, proses manajemen event di organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Kedua, terdapat beberapa permasalahan dalam manajemen event yang masih dilakukan secara manual, antara lain terjadi ketidakakuratan data atau informasi penyelenggaraan event sehingga menyebabkan penyelenggaraan suatu event crash dengan event lainnya secara bersamaan. Proses pengajuan event yang masih menggunakan proposal hard copy menyebabkan menumpuknya pekerjaan, akibatnya banyak event yang tertunda, serta proses reservasi atau pengecekan tempat serta sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan event sangat memerlukan banyak waktu karena harus melalui beberapa pihak yang terlibat sehingga tidak berjalan dengan efektif. Yang ketiga, proses pengembangan sistem informasi manajemen event bagi FIAUB dilakukan melalui tahap analisis dan desain. Pada tahap analisis terdiri dari analisis kelemahan, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan analisis estimasi biaya. Sedangkan pada tahap desain terdiri dari desain input, output, dan proses. Setelahnya, sistem ini dapat diimplementasikan untuk proses manajemen event di FIAUB. Yang keempat, ditemukannya kelemahan pada tahap analisis sistem seperti pengajuan event yang masih manual, reservasi dan pencatatan ruangan yang manual, belum adanya koordinasi antara penyelenggara terkait ruangan, dan penggunaan ruangan yang kadang-kadang terjadi crash. Kelima, dari tahap analisis kebutuhan pengguna ditemukan penyelenggaraan event membutuhkan informasi ruangan, form, dan juga status persetujuan event. Dekan membutuhkan informasi ajuan event fakultas. Wakil Dekan 1 membutuhkan informasi event fakultas bersifat akademis. Wakil Dekan 2 membutuhkan informasi tentang event fakultas. Wakil Dekan 3 membutuhkan informasi event organisasi mahasiswa. Dan KTU membutuhkan informasi event fakultas. SBUP membutuhkan informasi event fakultas maupun event organisasi mahasiswa. Keenam,
Kebutuhan sistem secara fungsional dapat menampilkan form event beserta informasi ruangan yang bisa direservasi dan menampilkan ajuan event kepada pihak yang berwenang, memberikan izin dan konfirmasi, dapat memindah event, dan dapat mendisposisi ruangan oleh pihak dekanat. Kebutuhan sistem secara fungsional dapat beroperasi selama 24 jam, memiliki bandwidth yang tinggi dan dirancang dengan book sedikit mungkin. Ketujuh, kebutuhan keamanan sistem memiliki username dan password dengan NIM atau NIP yang memiliki masa tenggang berlaku dan keamanan lainnya yang memadai agar database tidak mudah dibobol. 8. Hasil desain sistem berupa desain input, proses, dan output. Desain proses digambarkan dengan flowchart, use case diagram, diagram konteks, dan data flow diagram. Desain database juga digambarkan dengan database beserta relasinya dalam bentuk entity relationship diagram. Dan yang terakhir, perbaikan yang ditawarkan adalah penyelenggaraan event mengetahui ruangan yang tersedia untuk direservasi secara langsung dan otomatis beserta koordinasi dengan penyelenggara yang lain tentang siapa saja yang menggunakan ruangan serta pengunggahan proposal yang berstrata dapat menggunakan digital signature. Demikian hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.